produktivitas. Jadi manusia yang memiliki sukacita dapat menumbuhkan produktivitas yang tinggi. Dan dia mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dia mampu menyelesaikan pekerjaan tidak hanya satu dalam sehari, mungkin 2 atau 3 pekerjaan sekaligus. Saya merasa senang sekali melihat tanaman ini. Sungguh luar biasa. Buahnya sangat lebat. Tentu enak sekali untuk dinikmati buah ini. Dan saya teringat akan bumi dimanapun berada selalu memberikan hasil yang luar biasa. Bumi menumbuhkan tanaman, sekalipun tidak ditanam, tapi ada tanaman yang bisa tumbuh dengan sendiri. Dari situlah saya langsung teringat pada sebuah tulisan yang cukup kuno yang ada di dalam buku suci yang menyatakan bahwa bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan bersyukurlah selalu dalam keadaan apapun. 3 hal itu sangat menginspirasi bagi saya dalam kehidupan saya. Ya, yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Saya mencoba mencari dalam kamus, ternyata itu dalam bahasa Indonesia merupakan sebuah ungkapan. Ungkapan yang menyatakan bahwa manusia diminta untuk senantiasa bersukacita. Manusia diminta untuk selalu bergembira. Manusia diminta untuk bersukacita. Ini tidak mudah sesungguhnya manusia untuk bersukacita, bergembira selalu dalam segala hal. Tidak mungkinlah manusia bisa bersukacita senantiasa. Sebab manusia hidupnya bagaikan siklus yang terus berputar, yaitu tentang produktivitas. Jadi manusia yang memiliki sukacita dapat menumbuhkan produktivitas yang tinggi. Dan dia mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dia mampu menyelesaikan pekerjaan tidak hanya satu dalam sehari, mungkin 2 atau 3 pekerjaan sekaligus. Dan hasilnya tentu yang terbaik bagi orang itu. Kelima, pemecahan masalah. Ya, pemecahan masalah ini berhubungan dengan kreativitas. Seseorang yang tidak mempunyai kreativitas biasanya sulit untuk memecahkan masalah. Dan yang lebih penting lagi, orang yang bersukacita, orang yang bergembira dapat melakukan pemecahan masalah ini secara fleksibel. Dan dia dapat dengan mudah menemukan solusi dalam hal memecahkan masalah ini. Kualitas hidup. Ya, kualitas hidup. Kualitas hidup seseorang akan meningkat dengan kegembiraan. Karena orang yang berkualitas hidupnya dapat meningkatkan persepsi dalam kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan, tidak parsial, tetapi keutuhan ya, yang ditingkatkan dalam kehidupannya. Lalu quote yang kedua yaitu tetaplah berdoa. Berdoa, setiap orang yang mengaku beragama tentu berdoa kepada Sang Pencipta, kepada Sang Khalik, kepada kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdoa merupakan cara terbaik untuk mendapatkan ketenangan. Berdoa juga merupakan cara terbaik untuk mendapatkan kekuatan. Lalu, adakah gunanya berdoa?
Kalau tadi berdoa adalah hubungan manusia dengan Tuhan yang dapat memberikan ketenangan dan dapat memberikan kekuatan, lalu adakah kegunaannya dalam berdoa? Berdoa sesungguhnya merupakan koneksi spiritual antara manusia dengan Sang Pencipta. Tapi melalui doa seseorang juga dapat mendapat penghiburan. Dan ketika kita mendoakan seseorang yang sakit, orang yang sakit itu pun juga mendapatkan kekuatan. Dia juga terhibur. Dan yang penting lagi, kalau seseorang sedang mengalami tekanan yang luar biasa ketika menjalani doa, dia mendapatkan petunjuk untuk menyelesaikan masalah, petunjuk untuk melakukan sesuatu hal sehingga ia terbebas dari tekanan-tekanan itu. Berdoa sebenarnya juga memiliki peran atau fungsi untuk merasakan syukur yang berasal dari Tuhan. Berdoa juga memiliki peran atau berguna untuk melakukan permohonan. Siapa sih orang yang berdoa tidak pernah melakukan permohonan? Permohonan untuk sehat, permohonan untuk kelancaran rezeki, berdoa untuk kesembuhan, berdoa untuk kenaikan pangkat, berdoa untuk sukses, dan masih banyak yang lain lagi. Dan yang terakhir, berdoa itu merupakan transformasi pribadi. Dari hal yang kurang baik pribadinya, melalui doa bisa menjadi hal yang baik. Dia dapat melakukan hal-hal yang lebih positif dalam kehidupannya. Lalu quote yang ketiga, mengucap syukurlah. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Rupanya mengucap syukur dalam segala hal ini juga merupakan kegiatan yang tidak mudah. Ketika mengucap syukur, Anda mendapatkan rezeki, Anda memiliki kesehatan, itu mudah sekali. Tapi bagaimana ketika Anda memiliki problem, masalah, pergumulan yang sangat berat? Tentu untuk bersyukur tidaklah mudah. Namun, dari tulisan kuno ini mengajarkan kepada kita untuk dapat senantiasa bersyukur. Mengapa bersyukur? Karena dengan bersyukur orang dapat memiliki perjalanan hidup yang lebih positif. Jadi melalui bersyukur seseorang dapat menikmati perjalanan yang lebih positif. Melalui bersyukur juga dapat meningkatkan fisik. Loh, apa hubungannya bersyukur kok menjadikan fisik lebih kuat, menjadi lebih sehat? Iya, tentu karena orang yang bersyukur adalah orang yang mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan, tetapi juga bersyukur tidak semata-mata kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Malahan kalau perlu bersyukur itu juga kepada tanaman, seperti tanaman ini yang memberikan hasil yang dapat kita nikmati, maka kita juga perlu bersyukur. Bersyukur itu juga menginspirasi dalam kehidupan seseorang untuk berbuat baik. Karena dengan bersyukur yang terus-menerus, maka melalui syukur itu ada inspirasi untuk berbuat lebih baik. Dan melalui bersyukur pula hubungan sosial kita juga menjadi lebih baik. Karena ketika kita berhubungan dengan seseorang, kita mendapatkan hal-hal yang juga dapat menginspirasi, juga dapat memberikan kebahagiaan, juga dapat membuat kita tertawa karena hubungan sosial itu. Nah, itulah 3 hal yang perlu kita
lakukan dalam keseharian, yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa yang kedua, dan yang ketiga bersyukurlah dalam segala hal. Bye-bye.